Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riah Pratiwi dengan NIM 430402000016. Saya dari kelas 4C tes psikologi 2, tes bakat dan minat yang diampu oleh Ibu Eva Palupi. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS, yaitu mempresentasikan tentang asesmen bakat. Topik pembahasan pada asesmen bakat ada 4 poin. Yang pertama, pengertian bakat. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi bakat. Yang ketiga, teori macam-macam bakat. Yang terakhir, instrumen pengukuran bakat. Penjelasan poin yang pertama yaitu tentang pengertian bakat. Nah, apa sih yang dinamakan bakat itu? Bakat itu adalah suatu kemampuan khusus yang berkembang secara istimewa atau menonjol dibandingkan dengan kemampuan-kemampuan lainnya. Bakat itu tidak sama loh sama kecerdasan, tetapi kecerdasan menjadi dasar untuk berkembangnya suatu bakat. Kecerdasan dapat dipandang sebagai faktor umum dan bakat dapat dipandang sebagai faktor khusus. Nah, adapun tujuan untuk mengetahui bakat, yang pertama adalah untuk melakukan diagnosis. Dengan mengetahui bakat seseorang, maka akan dipahami potensi yang ada pada diri seseorang. Tujuan yang kedua yaitu untuk prediksi. Untuk memprediksi kemampuan kesuksesan atau kegagalan seseorang dalam bidang tertentu di masa depan. Nah, kali ini pengertian bakat menurut para ahli. Yang pertama dari William B. Michel mengartikan bahwa bakat sebagai kemampuan individu untuk melakukan suatu tugas yang sedikit sekali tergantung pada latihan. Yang kedua, Flanagan mengartikan bakat sebagai kemampuan yang juga bisa diartikan sebagai keberhasilan yang dapat diprediksikan. Yang ketiga, Ketut mengartikan bakat adalah memperkenalkan suatu kondisi di mana menunjukkan potensi seseorang untuk mengembangkan kecakapannya dalam suatu bidang tertentu. Yang keempat dari Alex Wabur mengartikan bahwa kemampuan alamiah untuk memperoleh pengetahuan atau keterampilan yang relatif umum. Yang terakhir, Teja Saputra mengartikan bakat adalah tingkat kemampuan yang tinggi yang berhasil dicapai seseorang dalam keterampilan tertentu. Yang kedua yaitu faktor yang mempengaruhi bakat. Ada 2 faktor yang mempengaruhi bakat. Yang pertama faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Faktor internal meliputi faktor kematangan fisik atau kedewasaan biologis. Meliputi kematangan juga terjadi dalam segi mental atau psikologisnya. Makin orang dapat mencapai kematangan fisik dan mental, maka bakatnya juga akan berkembang. Yang kedua, faktor eksternal meliputi lingkungan dan pengalaman. Lingkungan yang baik akan menunjukkan perkembangan bakat-bakat individu. Poin ketiga tentang teori tentang macam-macam bakat. Di sini ada beberapa teori yang menjelaskan tentang bakat. Teori 2 faktor yang dikemukakan oleh Spearman menerangkan bahwa setiap aktivitas mental ditunjukkan oleh faktor spesifik yang berbeda. Semua faktor spesifik itu akan secara bersama-sama membentuk single common factor yang disebut dengan general. Dengan demikian, maka setiap perilaku akan terdiri dari faktor yang berbeda dan faktor G yang selalu sama. Thurston terkenal dengan teori primary mental ability. Kemampuan mental primer meliputi pemahaman verbal, kelancaran verbal, pemahaman konsep angka, ruang, ingatan, asosiasi, kecepatan persepsi, induksi atau penalaran. Nah, menurut Howard Gardner memunculkan di mana manusia memiliki tipe bakat yang berbeda-beda.
Yang pertama, teori bakat bahasa atau disebut juga dengan linguistik, yaitu bakat mengelola kata dan bahasa. Yang kedua, teori bakat logika dan matematik atau mathematical, bakat menggunakan logika terutama dalam matematika. Yang ketiga, teori bakat musik atau musikal, yaitu bakat untuk menciptakan musik. Yang keempat, teori bakat kinestik, bakat menggunakan gerakan tubuh. Yang kelima, teori bakat ruang bidang atau spatial, bakat yang berkaitan dengan persepsi visual. Yang keenam, teori bakat interpersonal atau bakat yang berhubungan dengan memahami seseorang. Yang ketujuh, teori bakat intrapersonal, yaitu bakat untuk memahami diri sendiri. Yang kedelapan, teori bakat naturalistik, yaitu bakat memahami unsur dalam lingkungan alam. Yang terakhir, teori bakat eksistensial, bakat dan kepedulian terhadap isu moral. Poin yang keempat, instrumen pengukuran bakat. Yang pertama, DIT atau Differential Aptitude Test, disusun oleh George K. Harold G. Schweitzer dan Alexander G. Weisman dari USA. Tes yang berbentuk bateri tes yang dapat mengukur multibakat yang paling luas digunakan dalam bidang pendidikan dan pekerjaan. DIT memakai teori kelompok faktor kecerdasan model PMI atau kemampuan mental dari Thurston. DIT terdiri dari 8 tes masing-masing berdiri sendiri. Berikut penjelasan dari 8 tes masing-masing DIT ini. Penjelasan dari 8 tes DIT. Yang pertama, tentang tes penalaran verbal, dirancang untuk mengukur kemampuan berpikir abstrak, generalisasi, dan konstruktif memahami konsep verbal. Yang kedua, kemampuan aritmatik, dirancang untuk mengukur kemampuan memahami hubungan numerik dan memecahkan masalah yang berhubungan dengan konsep numerik. Yang ketiga, penalaran abstrak, dirancang untuk mengukur penalaran nonverbal. Yang keempat, hubungan spasial atau ruang, untuk mengukur kemampuan visualisasi terhadap konstruksi objek 3 dimensi yang dibangun dari pola 2 dimensi dan kemampuan untuk membayangkan. Yang kelima, penalaran mekanikal. Tes ini adalah bentuk baru dari tes bakat spatial mechanical comprehension. Selanjutnya, kecepatan dan keakuratan clerical test, dirancang untuk mengukur kecepatan dan ketelitian respon dalam tugas-tugas yang membutuhkan persepsi sederhana. Selanjutnya, language usage bagian pertama. Perbendaharaan kata dalam tes ini merupakan hasil seleksi dari Get Spelling Differential. Yang terakhir, language usage bagian 2. Tes ini dirancang untuk mengukur kemampuan membedakan tata bahasa yang baik dengan yang jelek, memahami pemberian tanda baca yang tepat, dan penggunaan kata yang tepat dalam bahasa Inggris. Yang kedua yaitu VACT, Flanagan Aptitude Classification Test, disusun oleh John C. Flanagan. Struktur dari VACT, seperangkat tes yang terdiri dari 14 tes yang dapat digunakan secara keseluruhan atau sebagian-sebagian. Cara penyajiannya dengan memakai 2 sesi. Sesi pertama nomor subtes 1-8 dengan selang waktu 10 menit setelah tes yang kedua. Sesi kedua mengujikan tes nomor 9-14 dengan selang waktu 10 menit setelah 11 tes selesai. Penjelasan mengenai 14 tes dari VACT. Yang pertama, inspeksi.
mengukur kemampuan untuk secara cepat dan akurat melihat kekurangan-kekurangan atau titik-titik robek pada gambar, objek, atau serangkaian artikel. Yang kedua, penandaan atau pengkodean, mengukur kecepatan dan ketepatan pengkodean atau pemberian kode atas informasi-informasi khusus perkantoran. Yang ketiga, ingatan, mengukur kemampuan mengingat dan menyebutkan kembali kode-kode yang telah dipelajari dalam tes pengkodean. Yang keempat, presisi atau ketepatan, mengukur kecepatan dan keakuratan dalam gerakan jari secara melingkar dengan satu tangan atau dengan dua tangan. Selanjutnya, merakit, mengukur kemampuan visual bagaimana sejumlah objek model yang terpisah-pisah akan tampak jika diatur sesuai dengan instruksi tanpa model yang sesungguhnya dan berupa tes hubungan 3 dimensi. Selanjutnya, skala, mengukur kecepatan dan keakuratan dalam pembacaan skala, grafik, dan peta ataupun denah. Lanjutnya, koordinasi, mengukur kemampuan untuk mengkoordinasikan gerakan lengan dan tangan. Selanjutnya, comprehension, mengukur kemampuan membaca dengan pemahaman, penalaran logis atau mengambil keputusan secara tepat dan memakai keputusan tersebut secara baik dan dalam situasi. Nomor 3, GITB, General Aptitude Test Battery, disusun oleh Charles. Tes ini masuk sebagai tes Special Aptitude, yang mana dikhususkan untuk mengukur bakat secara spesifik. Nomor 3, GITB, General Aptitude Test Battery, disusun oleh Charles. Tes ini masuk sebagai tes Special Aptitude, yang mana dikhususkan untuk mengukur bakat secara spesifik. Tes dari GITB yang pertama, kemampuan belajar umum, yang dites dengan 3 macam tes, yaitu pembendaharaan kata, penalaran aritmatik, dan 3-dimensional space. Yang kedua, bakat verbal, dites dengan tes pembendaharaan kata. Subjek diminta untuk mengenal atau mencari 2 kata lainnya yang bersamaan atau berlawanan artinya. Yang ketiga, bakat numerik, meliputi komputasi maupun penalaran aptitude. Yang keempat, bakat mempersiapkan ruang, kemampuan komprehensi terhadap representasi 2 dimensi dari objek-objek 3 dimensi dan aspek-aspek visual dari 3 dimensi. Yang kelima, persepsi bentuk, diukur dengan 2 tes untuk menggabungkan alat-alat gambar dan bentuk-bentuk geometrik. Yang keenam, persepsi klerikal, mirip dengan form perception tetapi memerlukan penggabungan nama-nama daripada gambar-gambar atau bentuk-bentuk. Ketujuh, koordinasi motorik, diukur dengan tes paper pensil sederhana. Yang kedelapan, keterampilan manual, diukur dengan tes untuk mentransfer dan merefresi atau menggerakkan dan mengembalikan teks pada board. Yang terakhir, keterampilan jari tangan, diukur dengan 2 macam tes, yakni tes merakit dan tes membongkar baut dan mur. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.